Pero, pull, oh, ya, Lagi gabut nih, enak kita ngapain ya? Sama sih, gabut. Enaknya kayaknya ngerjain tugas secara video dari Bu Devi lah. Oh iya. Mumpung kita di kelas, mending kita ngerjain. Oh, mumpung pintu lagi dibuka kan, siapa tahu ada orang. Yoi. Tapi kayaknya ada budak, Cok. Lah. Kalian lagi ngapain? Kami lagi bikin video tugas sejarah. Kok kami tadi aja? Au, kamu tak ngajak? Enggak lah, kalau gitu gabung-gabung ya sama kami. Oh, gabung ya? Boleh. Tunggu di. Bahasa selanjutnya. Halo budak-budak, kami dari 12 Nia 2. Mari kita buat video sejarah Indonesia. Saksikan pembahasannya. Anak nelayan menyusun muara, mencari ikan dengan perahu. Teman-teman seperjuangan semua, izinkan saya memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Indrisan. Perkenalkan nama saya Marsha. Perkenalkan nama saya Francisca Tismiana. Perkenalkan, nama saya Tony Saga. Perkenalkan nama saya Seri. Perkenalkan nama saya Mila Marina. Pagi-pagi minum garansi, makan siang, pakai ikan teri. Sudah saatnya untuk presentasi, mari mulai membahas materi. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi sejarah tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi. Masa pemerintahan Orde Baru. Oke teman-teman, kita akan memasuki 2 poin pentingnya, yaitu kehidupan politik pada masa Orde Baru dan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu kehidupan politik pada masa Orde Baru yang terbagi menjadi 2, yaitu penataan politik dalam negeri dan penataan politik luar negeri. Masuk ke penataan politik dalam negeri yang terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah pembentukan kabinet pembangunan. Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan 28 Juli 1999 adalah Kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera, yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera yang disebut Catur Karya Kabinet Ampera adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. 2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968. 3. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. 4. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya, setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, yang meliputi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun tahap pertama. 3. Pelaksanaan pemilihan umum. 4. Pengikisan habis sisa gerakan 30 September. 5. Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI. Masuk yang kedua, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Soeharto sebagai pengemban Super Semar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan 3 poin pentingnya, yaitu yang pertama, pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Yang kedua, dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Dan yang terakhir, pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu Presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga, ada penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Setelah pemilu 1971, maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai, tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan fusi sejumlah partai, sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi, tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan 3 kekuatan sosial politik,
yaitu yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan PPP merupakan fungsi dari NU, Permusi, PSII, dan Partai Islam Parti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973, kelompok partai politik Islam. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan fungsi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, PKI, dan Perkindo, kelompok partai politik yang bersifat nasionalis. Yang terakhir, golongan karya Golkar. Dan yang keempat ada pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta, apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kenyataan pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu, yaitu golongan karya, Golkar, yang selalu mencolok sejak pemilu 1971 sampai 1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah, di mana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 6 periode pemilihan. Selain itu, setiap pertanggungjawaban, rancangan undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan. Dan yang kelima ada peran ganda ABRI. Guna menciptakan stabilitas politik, maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI, yaitu sebagai peran hankam dan sosial, sehingga peran ABRI dikenal dengan dui fungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR atau DPR dan DPRD. Mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator. Dan masuk yang keenam ada pemasyarakatan P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yaitu gagasan Eka Prasetya Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1976 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, atau bisa dikenal sebagai P4. Guna mendukung program Orde Baru, yaitu pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataraan P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Tujuan dari penataraan P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Pelaksanaan penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataraan P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir mengadakan penipuan pendapat rakyat di Barat dengan disaksikan oleh OTBB pada tanggal 2 Agustus 1969. Masuk yang kedua, yaitu penataan politik luar negeri. Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Berikut ini upaya-upaya pembaharuan dalam politik luar negeri. Yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari Komisi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Luar Negeri DPRGR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966, akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya, dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sampai 1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966. Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia, bahkan dari pihak PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Filipina,
Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. Yang kedua, membukukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G30S PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Yang ketiga, normalisasi hubungan dengan beberapa negara yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemulihan hubungan dengan Singapura. Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia, Indonesia telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur Sratsman, Dubes Pakistan untuk Myanmar. Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampaikan para Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya, pemerintah Singapura pun menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok yang berisi: yang pertama, rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Kedua, pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Yang ketiga, peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 Agustus 1966 dan ditandatangani Persetujuan Jakarta atau Jakarta Accord. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk poin penting yang kedua, yaitu kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi, sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga pada permulaan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintahan ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah menempuh cara sebagai berikut. Yang pertama, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Dan yang kedua, kerjasama luar negeri. Terakhir, pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan secara bertahap, yaitu 1. Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun. 2. Jangka pendek mencakup periode 5 tahun atau PELITA atau pembangunan 5 tahun, merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang, sehingga tiap PELITA akan saling berkaitan atau berkesinambungan. Selama masa Orde Baru terdapat 6 PELITA, yaitu Selama masa Orde Baru terdapat 6 PELITA, yaitu PELITA 1. Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, peluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. PELITA 2. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979, sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan PELITA 2 cukup berhasil, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru, laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir PELITA 1, laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya, pada tahun keempat PELITA 2, inflasi turun menjadi 9,5%. PELITA 3. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. PELITA 3, pembangunan masih berdasarkan pada trilogi pembangunan dengan pendekatan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan, yaitu: yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang terakhir, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. PELITA 4. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mendapat hasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980
yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan. Berita 5. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya. Dan yang terakhir, berita 6. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karena krisis moneter pada peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. Masa pemerintahan reformasi. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dua poin pentingnya, yaitu kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Nah, kami akan membahasnya berdasarkan urutan presiden yang menjabat pada masa reformasi tersebut. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, berikut ini upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie. 1. Menggantikan 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. 2. Kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi. 3. Melakukan pencabutan terhadap pembedaran pers. 4. Jejak pendapat wilayah Timur. 5. Memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan pengganti politik atau orang-orang yang pernah mengancam presiden. 6. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38. Dan yang terakhir, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Di antaranya, 1. Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. 2. Merekonstruksi perekonomian nasional. 3. Melikuidasi bank-bank bermasalah. 4. Membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. 5. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah 10.000. 6. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelanggaran praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Dan terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, Departemen Penerangan yang dibubarkan dianggap mengganggu kebebasan pers. Yang kedua, Departemen Sosial yang dibubarkan dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Yang kelima, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional terlibat KKN. Yang keenam, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Dan yang terakhir, membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik nih dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Beberapa kebijakan Megawati ketika menjabat sebagai presiden dalam bidang politik antara lain: 1. Menghadapi situasi Pulau Sipadan dan Pulau Ligetan. Yang kedua, mendirikan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 3. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan mengadakan pemilu. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, Megawati Soekarno Putri memutuskan beberapa kebijakan. Misalnya, ia melakukan tertundanya pembayaran utang dan pemutusan hubungan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Alasan pemutusan hubungan dengan IMF adalah agar tidak menambah utang luar negeri pada Desember 2003. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini kita bahas kebijakan periode 1 dulu ya, yaitu sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Beberapa kebijakan politik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 1 antara lain: 1. Keanggotaan korupsi. 2. Bernamai dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAP. 3. Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, beberapa kebijakan yang dijalankan antara lain: 1. Upaya memberantas kemiskinan. 2. Melunasi utang. 3. Bertahan dalam krisis ekonomi dunia. 2. Pengurangan subsidi BBM dan pengadaan LPG 3 kilo. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu profil Presiden Republik Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, Presiden B.J. Habibie. Presiden Indonesia yang ketiga adalah B.J. Habibie. Ya, beliau lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan.
Beliau hanya menjabat sejak 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Selama masa kepresidenan yang singkat, B.J. Habibie juga sempat mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya 1. Menetapkan undang-undang anti monopoli yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 2. Menyusun Undang-Undang Pemberantas Korupsi pada tahun 1999 untuk memberantas praktik KKN. 3. Menyuplai beras dengan harga yang lebih terjangkau. 4. Melibatkan peran serta dari perdagangan kecil, menengah, serta koperasi dalam distribusi beras. 5. Mengadakan berbagai memorandum bagi rakyat Timur Timur yang kemudian membuahkan lepasnya wilayah ini dari Indonesia untuk berdiri menjadi negara sendiri. Dan terakhir, melakukan reformasi dalam hal perbankan. Nama kabinet B.J. Habibie yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan dari tanggal 23 Mei 1996 sampai 20 Oktober 1999. Yang kedua ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur, lahir pada 4 Agustus 1940. Beliau memiliki latar pendidikan agama yang sangat kuat. Meskipun begitu, wawasan kebangsaannya pun juga sangat luas. Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, yakni kurang dari 2 tahun. Nama Kabinet Abdurrahman Wahid yaitu Kabinet Persatuan Nasional 29 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden kelima Indonesia, sekaligus menjadi Presiden perempuan pertama dan satu-satunya sejak Indonesia merdeka. Megawati merupakan putri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Beliau lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Megawati menduduki kursi kepresidenan selama 3 tahun, yakni sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Nama kabinet yang dibentuk oleh Megawati Soekarno, Kabinet Gotong Royong, yaitu dari tanggal 10 Agustus 2001 sampai 20 Oktober 2004. Dan yang terakhir, Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Indonesia yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disingkat SBY. Beliau lahir di Pacitan pada 9 September 1949. Jabatan Susilo Bambang Yudhoyono dari tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. Nama Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Kabinet Indonesia Bersatu 1, 21 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2009. Dan yang terakhir, Kabinet Indonesia Bersatu 2, 22 Oktober 2014 sampai 22 Oktober 2014. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembahasan ini bermanfaat buat kita semua. Maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya terima kasih dan salam sejahtera. Ibu dan diri memasak lele, ayah dan kakak makan jagung rebus. Wahai guruku yang baik dan cakep, boleh dong beri nilai 100. Goreng ikan sambil makan mie. Goreng sedikit jangan sekaligus. Cukup beberapa presentasi kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Orang penting berangkat pergi. Cakep. Gayanya keren seperti Mahmud. Cakep. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Koyak Imut. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman.